الله أكبر الله أكبر الله Alhamdulillahilladzi awjada jami'al kainati bi qudratihi fasubhanahu min ilahin alimin kamila fi 'azamatihi wa qudratihi wa taqaddasa min muhsinin karimin yaghfirul 'adhaim ma'a kamali qudratihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min jami'i bariyatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man iktafa atharuhu wattaba'a sunnatahu amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqakum li'ibadatihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan hal-hal yang memotivasi diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menyebabkan diri kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Jamaah Jumat rahimakumullah, tatkala seorang hamba menggambarkan keindahan surga dan segala nikmat yang Allah berikan kepada para penghuninya, hal ini mengusik hati setiap insan di antara kita. Kiranya gerangan apa yang bisa mendorong seorang hamba sehingga dia layak untuk menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan akan hal ini. Paling tidak Allah mengajak kita untuk mengenali, bahkan untuk memiliki 4 karakter utama, 4 sifat mulia yang dimiliki para penghuni surga. Di dalam Quran surat Qaf ayat 31 sampai 35 yang tadi saya bacakan di mukadimah, di situ Allah menggambarkan hakikat karakter sifat mulia yang dimiliki para penghuni surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, di awal di ayat 31 Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina khairu ba'id. Dan surga itu ditekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Kita cermati bersama. Di situ ada penegasan Allah, ada pernyataan Allah bahwa surga itu ditekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh. Artinya memang surga itu dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Tapi di Quran surat Qaf ayat 31 sampai 35 itu kita akan mengetahui 4 karakter itu. Di ayat 32, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Hadza ma tu'adun, inilah yang sudah Allah janjikan untuk kalian. Jadi kata kalian di sini yang mendapat, yang layak mendapat janji dari Allah itu siapa? Allah mengatakan likulli awwabin hafidh, setiap hambanya yang senantiasa kembali kepada Allah dan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hambanya yang awwab dan hafidh. Awwab itu tadi kembali kepada Allah, artinya senantiasa bertobat kepada Allah, dan hafidh menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat 32 ini kita mendapatkan 2 sifat penghuni surga, yaitu awwab dan hafidh. Sifat yang pertama jamaah rahimakumullah adalah awwab. Awwab adalah tawab, yang artinya orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat awwab ini mengandung arti kondisi di mana ketika seorang hamba
melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, dia segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa diri kita takkan pernah lepas ya, dari kesalahan dan berbuat dosa. Namun gambaran hakikat mukmin yang sejati adalah ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia menyadari, kemudian dia memperbaiki kesalahan itu dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW terkait dengan salah dan dosa ini juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti dia berbuat salah, dia pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in, tapi sebaik-baik hamba yang sering berbuat salah, sering berbuat dosa, at-tawwabun, adalah seorang hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah Jumat rahimakumullah, begitu indahnya Allah dan Rasul membimbing dan memotivasi diri kita bahwa orang yang bertobat dan gemar bertobat mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua masih di ayat yang sama, hafid ya. Jadi hafid ini berarti dia bisa menjaga, bisa memelihara aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada semacam tuntutan ya, ada semacam kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin menjaga aturan Allah, dan memang harus menjaga aturan Allah. Ada kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin mendapat julukan hafid. Kita tahu bahwa aturan Allah itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Jadi ketika kita bicara tentang perintah, maka wujud atau aplikasi nyata daripada perintah itu adalah mengamalkan, mengerjakan, melakukan perintah yang Allah perintahkan. Dan ketika kita bicara tentang larangan, maka kita bersikap menjauhi, menghindari hal-hal yang sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran syariat Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika orang sudah mampu menjalankan perintah, kemudian menjauhi larangan Allah, maka dalam jiwanya akan memiliki dua kekuatan. Kekuatan at-tolak atau kekuatan mencari, dan kekuatan al-imsak atau kekuatan menahan diri. Nah, ketika kita memiliki kekuatan at-tolak atau mencari, maka segala perbuatan kita, pekerjaan kita, ibadah kita, amal usaha kita yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Dan ketika kita memiliki kekuatan al-imsak, menahan diri, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendekati, bahkan harus menjauhi, menghindari hal-hal yang menyebabkan kita berbuat dosa. Jamaah rahimakumullah, setelah kita lewati dua sifat penghuni surga, gemar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada sifat yang ketiga Allah gambarkan pada ayat berikutnya,
man khasya rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Man khasya rahman, setiap hamba yang takut kepada Allah, setiap hamba yang takut kepada Ar-Rahman, setiap hamba yang takut kepada Allah Azza wa Jalla bil ghaib, dan dia tidak melihat Allah. Dia tidak melihat Allah tapi takut kepada Allah. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Jadi dia tidak melihat Allah tapi dia merasa diawasi Allah, sehingga dia takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang menjadi Allah murka, dia takut. Jadi ada rasa takut kepada Allah ini. Ini identik dengan ihsan, sebagaimana yang Rasul definisikan ketika menjelaskan makna ihsan kepada para sahabatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, ya. Beribadalah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak mampu melihatnya, dan pasti kita tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, waja'a biqalbin munib, ya. Dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Siapa hati yang bersih itu? Hati orang yang selalu bertaubat, hati orang yang selalu menjaga aturan Allah, hati orang yang ihsan, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat yang lain Allah juga mengingatkan kita, yauma la yanfa'u wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwasanya kelak pada hari kiamat tidak ada yang memberi manfaat baik harta maupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali engkau datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa dan mengajarkan kepada umatnya doa ini, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesalahan dan dosa. Jamaah rahimakumullah, setelah kita tahu 4 sifat penghuni surga tadi, maka pada ayat ketiga 4, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud, masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang abadi. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami, kata Allah, ada tambahannya, ada bonusnya. Jamaah rahimakumullah, itulah 4 sifat yang dimiliki Allah. Itulah 4 sifat yang dimiliki oleh mereka penghuni surga. Mudah-mudahan kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan menjadikan kita seorang hamba yang memiliki 4 sifat itu, sehingga layak menjadi penghuni surganya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Wa qulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat terutama bagi diri kami dan jamaah sekalian, sehingga kelak kita digolongkan oleh Allah ke dalam hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar.